Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Tuyul, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tuyul adalah makhluk halus dalam kepercayaan masyarakat Indonesia. Khususnya di Jawa dan Bali yang digambarkan sebagai sosok kecil seperti anak-anak dan dipercaya bisa mencuri uang atau harta benda atas perintah orang yang memeliharanya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa orang yang memelihara tuyul disebut sebagai majikan tuyul atau dukun pesugihan. Mereka biasanya ingin mendapatkan kekayaan secara instan tanpa bekerja keras dan percaya bahwa tuyul bisa membantu mereka dalam hal tersebut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kepercayaan tentang tuyul sudah ada sejak zaman dahulu secara turun-temurun dalam budaya dan cerita rakyat Nusantara. Tuyul termasuk dalam kategori makhluk gaib dalam mitologi lokal yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tuyul paling banyak dikenal dalam tradisi masyarakat di Pulau Jawa dan Bali dan beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan. Namun konsep makhluk serupa juga muncul dalam beberapa kebudayaan Asia Tenggara lainnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa orang memelihara tuyul karena ingin cepat kaya dengan cara instan dan tanpa kerja keras. Tuyul dipercaya bisa mencuri uang dari rumah orang lain dan memberikannya kepada majikannya. Namun hal ini juga dianggap sebagai jalan sesat dan penuh risiko karena terkait dengan perjanjian gaib. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa konon untuk memelihara tuyul maka seseorang harus melakukan ritual tertentu. Biasanya dibantu oleh dukun atau paranormal. Majikan juga harus merawat tuyul seperti anak kecil dan memberi sesaji dan bahkan bermain dengannya. Jika tidak dirawat dengan benar maka tuyul bisa mengamuk atau membahayakan majikannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada dugaan bahwa tuyul digunakan oleh kalangan elit tertentu seperti pejabat atau pengusaha atau tokoh spiritual untuk memperkaya diri secara instan melalui jalur metafisika. Tuyul dianggap sebagai agen ekonomi bawah tanah yang tidak terlihat tapi nyata pengaruhnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tuyul dianggap sebagai bagian dari sistem keuangan gelap yang menyaingi bank dan koperasi. Menurut teori ini ada mafia tuyul yang menyebar di masyarakat miskin kota sebagai bentuk survival ekonomi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada jaringan penyedia tuyul yang bekerja sama dengan dukun dan makelar metafisika. Tuyul disewakan layaknya alat kerja seperti ada tarif harian dan mingguan dan potongan hasil. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tuyul dituduh digunakan oleh kalangan tertentu untuk menguras uang rakyat kecil secara perlahan. Terutama mereka yang tidak menyimpan uang di bank. Maka orang yang menyimpan uang di rumah lebih rentan dihisap oleh tuyul. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam pendekatan rasional maka teori tuyul justru dilihat sebagai konspirasi sosial yang digunakan untuk menutupi kasus pencurian oleh orang dalam misalnya anggota keluarga atau asisten rumah tangga bahkan anak sendiri. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tuyul dianggap sebagai drone astral dari kekuatan gelap dan dikendalikan oleh dukun elit atau penyihir lintas negara. Ada teori bahwa tuyul bisa dikendalikan lewat mantra digital dengan aplikasi rahasia atau sinyal tertentu. Bahkan ada yang mengaitkan dengan Freemason dan Illuminati lokal. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar.
Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.